Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan membahas terkait analisis studi putusan nomor 25 garing PDTT garing 2017 garing PNBBS yang merupakan salah satu kasus mengenai asuransi penumpang dalam mata kuliah hukum dan maritim. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gabriela Evita Florina Siombing dengan NIM 2005040024. Baik, kita akan membahas mengenai duduk perkara. Kusnali atau suami pemohon yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal Indonesia dengan nomor paspor AT 400324 di Taiwan atau Taipei dan yang memberangkatkan adalah PT Jatim Krida Utama. Kusnali dan ketiga rekannya mengalami kecelakaan pada 18 September 2015 yang mana didapatkan informasi dari agensi Top New Co. Ltd. dan Step Up Manpower Resources. Kusnali, yang merupakan salah satu peserta asuransi konsorsium, berhak mendapatkan asuransi. Jadi, jika kita melakukan kelas balik, peristiwa ini bermula di mana pada Jumat dini hari, tanggal 18 September 2015, kapal Sunny Heart nomor 168 yang merupakan kapal yang dinaiki oleh Kusnali dan para rekan kerja lainnya menabrak kapal pengangkut batu kerikil hingga kapal tersebut oleng dan terguling yang menyebabkan 9 anak buah kapal dengan 4 anak buah kapal yang berasal dari Indonesia tenggelam dan hilang di perairan Chubei, pantai utara Taiwan, yang mana salah satu dari orang hilang tersebut adalah Kusnali. Kusnali yang hilang atau tenggelam saat bekerja memiliki asuransi TKI Jasindo nomor KPA 211406091011431 masa paspor T083772 berhak menerima uang pertanggungan kecelakaan kerja dari pemberi kerja. Oleh karena suami pemohon belum ditemukan dan dinyatakan hilang di laut, maka sebagai ahli waris yang berhak menerima uang pertanggungan kecelakaan kerja dari Kusnali, yaitu pemohon sebagai istri pemohon dan Dias Mahesa sebagai anak pemohon. Jadi di sini yang mengajukan gugatan adalah istri dari Kusnali, yang mana istri ini meminta bahwa adanya atau cairnya uang asuransi suaminya ini karena suaminya ini kan mengalami kecelakaan kerja sewaktu masih bekerja dan dia sudah terdaftar dan memiliki asuransi. Jadi istrinya di sini sedang melakukan pengajuan sehingga uang asuransi tersebut dapat cair. Berdasarkan surat dari PT Jatim Krida Utama, kantor cabang DKI Jakarta, tertanggal 22 Oktober 2015, dan surat dari asuransi Jasindo tertanggal 31 Januari 2017, mengharuskan ada surat keputusan dari Pengadilan Negeri Wilayah Brebes untuk memberikan surat keputusan atas kejadian ABK hilang di laut. Jadi di sini PT Jatim Krida Utama dan PT Asuransi Jasindo tidak mau memberikan atau mencairkan asuransi tersebut dikarenakan tidak adanya surat atau bukti bahwa Kusnali itu hilang. Maka dari itu, PT Jatim Krida dan Asuransi Jasindo meminta bahwa harus adanya surat keputusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya Kusnali merupakan ABK yang hilang di laut karena kecelakaan. Baru mereka akan mencairkan asuransi tersebut. Kemudian ada beberapa alasan tergugat atau pemohon mengajukan hal ini. Pertama,
Suaminya meninggal saat bekerja dan memiliki asuransi. Kedua, suaminya memiliki ahli waris yang berhak mendapatkan asuransi tersebut. Jika kita mengupas, suaminya meninggal saat bekerja dan memiliki asuransi, benar bahwasanya pada saat itu suaminya masih dalam keadaan bekerja, yaitu di atas kapal. Dan suaminya telah terdaftar di asuransi TKI. Dan suaminya masih memiliki ahli waris, yaitu istrinya dan anaknya, yang mana menunjukkan bahwa adanya hubungan keperdataan, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan asuransi tersebut. Kemudian kita akan melihat dasar-dasar hukumnya. Jika kita melihat pada pasal 467 KUH Perdata yang berbunyi, jika seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau 5 tahun setelah diperoleh kabar ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 tahun ia tak pernah dapat tanda tentang masih hidup atas atau meninggalnya tak hadir tadi, maka tak pedulilah apakah dalam ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara. Yang demikian tak hadir atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari pengadilan negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama. Pemanggilan yang mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama 3 bulan atau sedemikian lebih lama sebagaimana pengadilan berkenan memerintahkannya. Jadi pada pasal 467 KUH Perdata ini lebih menekankan kepada bahwa seseorang itu harus hadir jika dipanggil oleh pihak pengadilan. Tetapi jika dia telah tidak berada di tempat tinggalnya selama kurun waktu 5 tahun dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia hidup, maka pengadilan berhak untuk memanggilnya. Kemudian kita akan melihat kepada pasal 468 KUH Perdata yang menyatakan bahwa atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya maupun orang lain untuknya guna membuktikan bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan jawatan kejaksaan dan setelah mendengar jawatan tersebut, pengadilan boleh menyatakan tentang dugaan hukum bahwa ia telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya. Hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan. Jadi, pasal 468 KUH Perdata merupakan perpanjangan dari pasal 467. Jika panggilan yang dilakukan selama 3 kali tidak diindahkan dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tempat tinggalnya dan bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak hidup lagi, maka pihak pengadilan boleh menyatakan dugaan hukum bahwa ia telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya atau semenjak kabar terakhir terdengar. Kemudian kita akan melihat pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya. Tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, atau kerugian pihak ketiga. Yang dimaksud dengan kematian atau lukanya penumpang yang diangkut adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kita berkaca kepada kasus Kusnali ini, Kusnali mengalami kematian di mana sewaktu dia bekerja dan kapal yang dinaiki dia menabrak kapal yang mengangkut batu kerikil sehingga kapal tersebut oleng dan terguling sehingga menyebabkan Kusnali dan beberapa rekan kerjanya tenggelam dan hilang di laut. Jadi, jika kita melihat bahwa kejadian tersebut telah memenuhi unsur pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Jadi, bisa mengklaim pertanggungjawaban dari perusahaan angkutan tersebut
atau perusahaan asuransinya. Kemudian pada pasal 246 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Yang mana kalau kita berkaca pada pasal 246 KUHD ini, istri pemohon meminta adanya pencairan asuransi yang mana suaminya ini sudah memiliki asuransi TKI dan istrinya menginginkan hal tersebut karena adanya unsur yang terpenuhi di mana dia mengalami kehilangan yaitu kehilangan suaminya. Jadi berangkat dari hal tersebutlah istrinya meminta adanya pencairan asuransi atas nama suaminya yang mengalami kecelakaan kerja di atas kapal. Kemudian jika kita melihat pada pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi hanya dapat ditutup jika pihak tertanggung mempunyai kepentingan atas hak milik yang diasuransikan. Di sini, istri pemohon memiliki hubungan keberdataan yang mana dapat menunjang bahwa dia mempunyai kepentingan atas hak milik yang diasuransikan. Jadi dia memiliki hak atas asuransi tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih asuransi tersebut. Jika kita melihat pada pasal 1 Undang-Undang 40 tahun 2015 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kalau kita melihat pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Kemudian ada pun beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim. Yang pertama, pemohon memohon penetapan atas hilangnya suami pemohon bernama Kusnali, nomor paspor AT400324 sebagai tenaga kerja Indonesia di negara Taiwan atau Taipei, sebagai anak buah kapal yang mengalami kecelakaan pada tanggal 18 September 2015 tenggelam di perairan Chue, pantai utara Taiwan. Kemudian, berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan dalam lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri, antara lain permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, hilangnya Kusnali harus ada yang mengurus kepentingan, yaitu mengurus harta peninggalan. Kemudian, Kusnali mendapatkan asuransi atas pertanggungan dirinya yang dapat diklaim di asuransi Jasindo sehingga harus diurus oleh ahli waris dari Kusnali. Jadi di sini terbukti bahwasanya ahli warisnya memiliki hak untuk mengurus asuransi Kusnali tersebut di Jasindo. Kemudian uang asuransi tersebut ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pemohon dan anaknya, khususnya untuk keberlangsungan pendidikan anak pemohon kelak di kemudian hari, karena saat ini pemohon menjadi tulang punggung bagi anaknya setelah suaminya hilang atau dinyatakan meninggal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, yang menurut hakim pemeriksaan perkara permohonan ini, alasan pemohon untuk mengambil uang pertanggungan milik saudaranya yang telah hilang beralasan untuk dikabulkan sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Jadi, hakim pun menetapkan bahwasanya hakim mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan Kusnali telah hilang di perairan Chue, pantai utara Taiwan pada tanggal 18 September 2014, memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus dan menerima uang pertanggungan kecelakaan kerja hilang di laut atas nama Kusnali dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp176.000. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya istri pemohon atau istri dari Kusnali ini
memiliki hak untuk mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja yang dialami oleh suaminya. Suaminya yang bekerja sebagai anak buah kapal bisa kita kategorikan sebagai penumpang. Jadi, di mana dia tuh diangkut dalam bentuk manusia. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwasanya pemohon memenangkan kasus ini dengan dan mendapatkan asuransi tersebut. Baik, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk teman-teman semuanya dan dapat dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Terima kasih.